Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Naina ya suaranya. Kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai karya ilmiah. Kita ulas terlebih dahulu ya. Masih ingat minggu lalu kita sudah belajar sampai dengan bagian pendahuluan, terutama pada bagian latar belakang. Nah, berdasarkan penjelasan yang kemarin bahwa latar belakang itu kita membuatnya berdasarkan penalaran CV terbaik atau disebut juga dengan penalaran uh, deduktif. Nah, baik. Hari ini kita akan melanjutkan bagian pendahuluan berikutnya. Jadi, kemarin saya sudah menyebutkan bahwa ada 4 bagian utama dalam bagian pendahuluan, yaitu ada latar belakang, kemudian yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga itu ada tujuan, dan yang keempat itu ada manfaat. Nah, kita sudah selesai dengan latar belakang ya minggu lalu. Hari ini kita akan belajar bagian selanjutnya yaitu rumusan masalah. Nah, salin dia dari rumusan masalah ini bisa Anda dapatkan dari Elena Anda yang kemarin ya, minggu lalu ya. Nah, apa sih itu rumusan masalah? Rumusan masalah ini adalah rumusan persoalan yang harus dipecahkan atau bisa dikatakan juga pertanyaan yang harus dijawab dengan penelitian. Jadi, rumusan masalah ini bisa kita katakan juga bahwa kumpulan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan kita jawab dalam pembahasan. Jadi, apa yang Anda uraikan dalam pembahasan itu terlebih dahulu dirumuskan pertanyaannya di bagian ini ya, rumusan masalah. Nah, pada umumnya rumusan masalah ini diawali dengan kalimat tanya. Bagaimana? Ya, wujudnya kalimat tanya. Nah, ini contoh dari topik yang kemarin kita bahas ya. Masih ingat kita membahas mengenai komik ya, komik untuk pendidikan anti korupsi. Nah, dari latar belakang yang kemarin kita ungkapkan, kemarin Anda sudah saya berikan gambaran juga ya, isinya apa sih nanti karya ilmiah ini. Nah, bagaimana wujud rumusan masalahnya? Anda bisa turunkan atau wujudkan rumusan masalahnya menjadi pertanyaan. Contohnya seperti ini. Bagaimana wujud komik membasmi korupsi sebagai sarana perwujudan Indonesia bersih korupsi sejak dini? Ya, kemudian bagian yang ketiga setelah rumusan masalah itu adalah tujuan. Ya, tujuan itu bisa dikatakan sebagai apa yang ingin Anda capai dalam penelitian. Nah, tujuan ini selinear ya dengan rumusan masalahnya. Jadi bisa dikatakan juga bahwa tujuan ini adalah bentuk pernyataan dari pertanyaan yang sudah diungkapkan dalam rumusan masalah. Jadi rumusannya itu sejajar. Misalnya ya, tadi kan sudah diungkapkan bahwa salah satu rumusan masalahnya adalah bagaimana ya, bagaimana wujud KPK sebagai sarana perwujudan Indonesia bersih korupsi sejak dini. Maka tujuannya adalah untuk menjabarkan ya, selinier menjabarkan wujud KPK sebagai sarana perwujudan Indonesia bersih korupsi sejak dini. Nah, jadi jumlah tujuan ini bergantung dari jumlah rumusan masalahnya. Kalau rumusan masalahnya satu, maka tujuannya juga satu. Kalau rumusan masalahnya dua, maka tujuannya juga dua. Ya, kalau rumusan masalahnya tiga, ya tujuannya juga tiga. Seperti itu. Jadi jumlah tujuan ini bergantung dari jumlah rumusan masalah. Kemudian bagian yang keempat adalah manfaat. Ya, jadi manfaat ini bisa kita katakan sebagai apa yang uh, ingin dicapai atau apa yang bisa diperlihatkan atau apa yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh sasaran karya ilmiah kita. Jadi kalau kita menuliskan manfaat penelitian ini dasarnya apa? Dasarnya ya dari sasaran karya ilmiah kita. Sasarannya untuk siapa? Nah, nanti secara teori maupun secara praktis diungkapkan apa sih yang bisa mereka dapatkan gitu. Nah, ini ya jadi bagian pendahuluan sudah lengkap. Kita ada latar belakang, rumusan masalah,
tujuan, dan juga manfaat. Baik, sekarang kita menuju ke bagian berikutnya ya. Bagian-bagian karya ilmiah yang berikutnya itu ada namanya, ini kemarin sudah ya, nanti bisa Anda simak lagi. Bagian berikutnya, atau kita bisa sebut juga dengan bab 2-nya, itu disebut dengan kajian pustaka dan landasan teori. Jadi ada dua sub ya, ada kajian pustaka dan juga landasan teori. Nah, hari ini kita akan bahas satu persatu. Apa itu kajian pustaka? Ya, kajian pustaka itu merupakan daftar referensi. Daftar referensi ini bisa kita ambil dari buku, jurnal, artikel, tesis, skripsi, atau hasil penelitian yang lain ya, yang dijadikan sebagai pembanding ya. Pembanding dengan apa? Dengan karya ilmiah yang akan kita buat. Jadi karya ilmiah yang kita buat itu pastinya tidak berasal dari kertas kosong ya. Pasti ketika Anda mendapatkan ide, gagasan, pasti ada yang mempengaruhi dari karya ilmiah sebelumnya. Nah, pasti ada hubungannya, ada relevansinya dengan beberapa karya ilmiah yang sudah ada gitu. Nah, karya ilmiah yang Anda buat itu pasti kan sedikit banyak itu mengambil referensi dari karya ilmiah terdahulu. Nah, karya ilmiah terdahulu itu nanti Anda rangkum dijadikan sebagai kajian pustaka. Jadi bisa dikatakan bahwa kajian pustaka itu adalah penelitian-penelitian terdahulu yang topiknya itu hampir sama dengan karya ilmiah yang akan kita tulis. Kenapa kita harus mencari kajian pustaka? Ya, apa sih tujuannya? Kenapa kita harus menulis gitu? Nah, jadi kajian pustaka ini kita jadikan sebagai pembanding ya, menunjukkan posisi karya ilmiah kita itu di mana. Nah, kajian pustaka itu penulisannya seperti ini ya, saya langsung berikan di contoh ya. Jadi terlebih dahulu Anda rangkumkan dulu penelitian-penelitian yang berkait dengan karya ilmiah yang mau Anda tulis itu ada apa saja judulnya, kemudian penelitian tersebut dilakukan pada tahun berapa. Nah, idealnya kajian pustaka itu Anda ambil 10 tahun terakhir. Jadi jangan lebih ya, agar informasinya tetap update seperti itu. Nah, ini contoh. Penelitian terkait dengan pengembangan buku pengayaan itu pernah dilakukan. Beberapa di antaranya dilakukan oleh, nah ini ya, ada Le tahun 2001, Tucker 2006, Puffer 2007. Nah, kalau Anda perhatikan, nama-nama ini hanya ada satu saja ya, satu kata. Nah, ini maksudnya apa? Itu adalah nama marga atau biasanya adalah nama yang diletakkan di bagian belakang. Lalu Anda perhatikan lagi ya, ini tahunnya itu runtut ya, dari tahun yang paling tua ke tahun yang lebih muda. Agar apa? Agar kita tahu keruntutan eh, ini ya, keruntutan berpikir mengenai topik tertentu itu dari tahun ke tahun perkembangannya apa begitu. Jadi harus kita tulis runtut dari tahun yang paling tua ke tahun yang lebih muda. Nah, kalau misalnya Anda ingin membuat kajian pustaka, misalnya Anda ingin menulis karya ilmiah pada tahun 2020, ya maksimal Anda mengambil kajian pustaka itu tahun 2010. Seperti itu ya. Nah, ini contoh. Nah, setelah Anda merincikan satu, baru kemudian diuraikan satu persatu tadi ya. Pertama, Le tahun 2001, menulis penelitian tentang cara melakukan pendidikan karakter di sekolah dasar yang judulnya adalah ini. Nah, diuraikan, diringkas ya, isinya apa sih penelitian ini gitu ya. Jadi penelitian ini berisi mengenai apa, diungkapkan secara garis besarnya, lalu Anda bandingkan dengan karya ilmiah yang mau Anda tulis, persamaannya apa, perbedaannya apa, sumbangsih atau saran dari penelitian dulu itu bagaimana, itu sehingga bisa melengkapi karya ilmiah. Nah, ini adalah kajian pustaka. Setelah yang pertama ini kemudian ada ungkapan lagi, yang kedua apa, yang ketiga apa, sampai semua dari tahun 2001 sampai 2013 ini diungkapkan, ya. Kemudian yang kedua adalah landasan teori. Jadi ini satu satu bab
bab 2 ini berisi 2 subbab, yaitu kajian pustaka dan landasan teori. Apa itu landasan teori? Ya, jadi landasan teori itu adalah kerangka teori yang dipakai sebagai landasan kerja penelitian. Nah, landasan teori ini wujudnya apa? Ya wujudnya teori ya. Jadi Anda tidak boleh ngarang, Anda harus ambil dari teori yang sudah ada. Ya, teori yang sudah ada ini bisa Anda ambil dari buku, dari jurnal, dari penelitian yang terdahulu yang sudah valid ya, yang sudah valid, yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini contoh. Titik tahun 2003 menjelaskan bahwa cerita anak adalah bla 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 bla. Nah, gitu. Diungkapkan lagi, Kurniawan mengatakan bahwa cerita anak adalah dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian di bagian paling bawah di landasan teori itu Anda harus menyimpulkan. Jadi kan tadi sudah ada menurut Titi, ya, kemudian ada menurut Kurniawan. Nah, baru selanjutnya di bagian akhir sebelum Anda menerangkan teori berikutnya, Anda rangkum dulu. Jadi cerita anak itu apa? Berdasarkan pemikiran Anda sendiri. Nah, kalau misalnya Anda simak ya, Anda lihat ketika Anda menulis landasan teori dan juga kajian pustaka tadi, kita melihat ada ini ya, ada nama, kemudian ada kurung-kurungnya seperti ini ya. Nah, ini apa sih namanya ya? Jadi saya yakin Anda dulu sudah pernah belajar ya. Namanya adalah kutipan ya. Kutipan itu dibagi menjadi dua. Ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Nah, kita harus belajar kutipan. Karena apa? Ketika Anda belajar kutipan, maka Anda bisa menulis kajian pustaka dan landasan teori dengan benar. Nah, yang pertama konsepnya dulu ya, konsep kutipan langsung. Apa sih kutipan langsung? Kutipan langsung ini adalah kutipan yang dibuat sama persis. Jadi kalau misalnya Anda meminjam pendapat orang lain ini maksudnya apa? Ketika Anda mengambil pendapat orang lain dari sebuah buku atau sebuah artikel atau dari jurnal yang mau Anda tambahkan ke dalam karya ilmiah Anda, itu namanya mengutip. Ya, Anda meminjam pendapat orang lain itu namanya mengutip. Nah, ketika Anda mengambil atau meminjam pendapat tersebut sama persis seperti dengan aslinya, itu namanya kutipan langsung. Ya. Nah, kutipan langsung ini tidak semua kutipan bisa ditulis dengan cara kutipan langsung ya. Kutipan langsung ini ada kriterianya, ada tata caranya. Apa saja sih yang bisa ditulis dengan cara kutipan langsung ya? Jadi yang pertama itu adalah ungkapan asli pengarang. Karena saking padatnya tidak bisa diringkas lagi. Jadi harus dikutip sama persis. Nah, misalnya ini ya ungkapan Shakespeare ya. To be or not to be, that is the question. Vini vidi vici ini kan tidak mungkin kita ringkas lagi. Jadi ini harus kita tulis sama persis seperti aslinya. Gitu. Contoh yang lain adalah kutipan langsung yang digunakan untuk mendokumentasi argumentasi yang tidak cukup disampaikan dalam bentuk catatan kaki. Karena saking ringkasnya ya, harus diungkapkan sama persis. Kemudian yang ketiga, kutipan langsung digunakan untuk peneliti yang hendak memberikan komentar, membela, menolak, atau menganalisis gagasan yang disampaikan oleh pengarang. Ini juga harus menggunakan kutipan langsung. Kemudian kutipan langsung ini juga harus digunakan ketika ya, misalnya Anda itu memparafrase atau menambahkan, itu malah justru akan menimbulkan salah tafsir. Jadi agar orang tidak salah mengartikan, harus menggunakan kutipan langsung, itu bisa menggunakan kutipan langsung. Tapi kalau dengan parafrase itu bisa memperjelas maksud, maka boleh memparafrase, tidak harus menggunakan kutipan langsung. Gitu ya. Kemudian kutipan langsung digunakan untuk apa lagi? Untuk rumus. Ya, jadi rumus matematika, kimia, fisika, atau misalnya di ekonomi itu kan juga ada rumus-rumus juga ya. Nah, itu kan tidak mungkin kita membuat kalimat atau rumus dengan kalimat, kan tidak mungkin. Nah, oleh karena itu harus dikutip langsung. Nah, harus sangat persis. Dan juga untuk kutipan-kutipan dari bahan non komersial. Bahan non komersial ini maksudnya seperti Pancasila, undang-undang, kemudian kitab suci, itu harus diutip
secara langsung dan sama persis, tidak boleh mengubah sedikit pun. Nah, itu ya. Contoh nih. Elias Olivares tahun 1979, P437. Maksudnya ini bagaimana? Ya, 1979 ini ditulis bukunya pada tahun sekian. Ya, kemudian P437 itu maksudnya adalah page 437, halaman 437. Bu, kenapa P? Apa karena ini sumbernya bahasa Inggris? Jadi di UNES itu ada tata cara penulisan karya ilmiah. Kaidah UNES itu menggunakan kaidah penulisan atau pengutipan apa? American Psychological um, Association, Associate, gitu ya. Jadi kita singkat dengan apa? APA. Panduannya itu adalah apa? Ya, nanti saya berikan tautannya juga. Kalau misalnya Anda mau melihat dan mengunduh ya, nanti bisa Anda lihat buku panduan karya ilmiah UNES yang paling baru. Nah, Anda perhatikan ya, untuk penulisan kutipan langsung itu ada tata caranya, ya. Karena kutipan langsung ini kita mengambil sama persis seperti aslinya, maka untuk membedakan antara kalimat yang Anda buat dengan kutipannya, maka dipisahkan dengan tanda kutip. Nah, ini ya, lihat. Kutipan langsung itu harus ada tanda kutipnya. Nah, ini harus ada tanda kutipnya. Semuanya kalau kutipan langsung harus ada tanda kutipnya. Nah, coba Anda perhatikan. Penulisan sumber dalam kutipan langsung itu ada yang di depan, ada juga yang di belakang. Lihat ya. Kalau penulisannya di depan, maka nama orangnya ini diletakkan di luar kurung. Tapi kalau di belakang, nama orangnya ini diletakkan di dalam kurung. Begitu ya. Baik. Kemudian yang kedua adalah kutipan tidak langsung. Ya. Kalau tadi kutipan langsung itu adalah kutipan yang mengambil sama persis seperti aslinya. Nah, kalau kutipan tidak langsung ini, kita mengambil intisari. Jadi misalnya Anda membaca sebuah artikel, Anda membaca sebuah buku, kemudian Anda memahami apa yang Anda pahami, kemudian Anda menulisannya kembali, ya, itu namanya Anda mengutip secara tidak langsung. Nah, ada tiga cara, ya, ada tiga cara untuk menulis kutipan tidak langsung. Yang pertama adalah parafrase, yang kedua meringkas, dan yang ketiga itu adalah menyimpulkan. Parafrase ini mengungkapkan kembali gagasan sumber dengan bahasa Anda sendiri. Jadi tidak menggunakan bahasa pengarang, tapi menggunakan bahasa Anda sendiri. Kalau meringkas itu Anda mengambil intisari tapi masih menggunakan bahasa asli si pengarang. Ya. Kalau penyimpulan itu Anda bisa merumuskan gagasan tersebut dengan dasar silogisme. Baik, contohnya ini ya. Contoh pengutipan dengan teknik parafrase. Ini kalimat aslinya. Sebuah kejutan di bidang realita maya atau virtual reality terjadi pada tahun 1961 dengan kemunculan sensor namanya Haley. Ya, dari kalimat asli ini kita bisa membuat parafrase dengan kalimat Anda sendiri. Intinya sama, kalimatnya boleh berbeda, yang penting intinya sama ya. Di parafrase yang pertama contohnya, hasil karya Haley yang dikenal dengan nama sensorama membawa perubahan yang signifikan dalam sejarah realita maya. Atau yang kedua, sensorama karya Haley tahun 1961 telah mengubah sejarah baru dalam bidang realita maya. Nah, setelah Anda mengungkapkan dengan kalimat Anda sendiri, walaupun diungkapkan dengan kalimat sendiri, tapi ini Anda mengutip, ya, Anda membicara pendapat orang lain. Jadi jangan lupa untuk tetap menyebutkan sumbernya, ya, namanya, tahunnya, dan halaman berapa. Nah, kemudian untuk kutipan tidak langsung dengan teknik meringkas, contohnya kalimat sebenarnya panjang sekali ya ini ya. Sangatlah pelik untuk mendefinisikan plagiasi saat Anda melakukan ringkasan atau parafrase. Keduanya memang berbeda, tetapi batas-batas parafrase dan ringkasan sangatlah tipis, sehingga Anda tidak menyadari jika Anda berpindah dari melakukan parafrase menjadi meringkas. Kemudian berpindah lagi melakukan plagiasi. Apapun tujuanmu, parafrase yang sangat mirip dengan naskah asli dianggap sebagai melakukan plagiasi, meskipun Anda telah menuliskan sumbernya.
Nah, ini ya, jadi kalimat aslinya kan sangat panjang, kemudian bisa diringkas. Kata-kata antara ringkasan, parafrase, dan varies sangatlah tipis, sehingga membuat seseorang tergelincir melakukan plagiat, sekalipun ia telah mencantumkan sumber asli. Nah, ya. Contoh yang lain ini nanti bisa Anda baca sendiri. Dari kalimat yang panjang, kemudian disimpulkan. Dengan ini kalimat tadi ya yang sama ya, kita simpulkan. Melakukan parafrase, ringkasan, dan mencantumkan sumber asli tidaklah otomatis membebaskan seseorang dari aktivitas plagiasi. Jika parafrase dan ringkasan tersebut sangat mirip dengan naskah asli. Nah, ini Anda harus bisa memperkaya kosakata Anda ya, sehingga apa yang Anda tulis itu betul-betul sari dari sumbernya, tetapi tidak menggunakan bahasa sumber. Kemudian bagian berikutnya itu adalah metode penelitian. Ya, kalau misalnya Anda mendengar kata metode, metode itu identik dengan cara, ya. Jadi cara Anda melakukan penelitian atau cara Anda menuliskan karya ilmiah Anda. Ya, jadi isi dari metode ini apa? Isi dari metode ini ya langkah-langkah ya, yang bisa saja berbeda-beda antara karya ilmiah satu dengan karya ilmiah yang lain. Metode ini bergantung dari isi, ya, bergantung dari apa yang mau Anda ungkapkan dalam karya ilmiah Anda. Kalau misalnya Anda ingin mengembangkan sebuah produk, misalnya tadi ya, seperti saya membuat komik tadi, maka kita bisa menggunakan metode RM, Research and Development. Kalau misalnya Anda ingin melakukan eksperimen produk, Anda bisa menggunakan eksperimen dan lain sebagainya, ya, atau analisis, nah itu juga bisa masuk metode. Berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Ini metode tadi bab 3 ya. Yang bab keempat itu adalah hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan itu merupakan jawaban dari uh, jawaban dari rumusan masalah yang sudah ada di awal tadi. Ya, jadi jumlah subbab dalam pembahasan ini harus sama dengan jumlah rumusan masalah. Karena tadi ya, pembahasan itu adalah jawaban dari rumusan masalah. Jadi tidak boleh Anda membahas dengan membuat subbab tersendiri. Jadi subbabnya itu harus dikaitkan dengan rumusan masalahnya. Nah, biasanya patokan ya, patokan para juri lomba ketika menjuri karya ilmiah itu berdasarkan atas linearitas antara rumusan masalah, tujuan, hasil dan pembahasan, serta nanti simpulannya. Jumlahnya itu harus sama, poin-poinnya itu harus sama. Begitu. Nah, bagian berikutnya adalah bagian penutup. Bagian penutup ini isinya apa? Adalah simpulan dan saran. Simpulan ini juga berdasarkan pembahasan ya, jadi jumlah poin simpulan itu bergantung dari jumlah pembahasan. Nah, kalau saran itu bergantung dari sasaran karya ilmiah. Jadi Anda harus menyebutkan secara konkret untuk siapa sarannya apa, untuk siapa rekomendasinya apa, begitu. Jadi menulis saran itu tidak sederhana ya, tapi harus ada wujud konkretnya kepada sasaran penulisan karya ilmiah. Baik. Setelah bagian penutup ini, kemarin kalau misalnya Anda masih ingat ya, jadi ada 3 bagian pokok. Nah, yang ini kan sampai bagian inti ya. Bagian inti ini sampai penutup. Kemudian yang bagian ketiga adalah bagian akhir. Bagian akhir ini isinya apa? Isinya adalah lampiran. Ya. Jadi nanti hal-hal yang belum Anda tuliskan atau data-data terkait dengan hasil penelitian Anda bisa Anda cantumkan dalam bagian lampiran. Baik, ini adalah bagian-bagian dari ilmunya. Silakan Anda cermati. Nanti akan saya tambahkan juga beberapa materi pengayaan yang lebih lengkap ya dan lebih komplit. Nanti bisa Anda lihat di tautan yang sudah saya masukkan ke elemen Anda. Baik, begitu ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Jika ada pertanyaan, nanti bisa
Anda ungkapkan di forum diskusi atau melalui grup kelas. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.